transfer dulu nih. Woi. Saya 1, 2. Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Vus. Pada ilmu merah kali ini gue akan membahas sebuah ilmu yang katanya transfer tenaga dalam ke benda. Aduh, transfer tenaga dalam ke benda. Yang katanya bendanya tadinya lemah jadi kuat. Waduh, tisu magic bisa bangkrut kalau ada tuh. Aduh, yang lemah-lemah bisa jadi kuat. Dan yang kuat bisa jadi lemah nih katanya nih. Kalau udah ditransfer tenaga dalam, bendanya yang lemah jadi bisa menghancurkan yang kuat. Jadi langsung aja nih, tanpa banyak berbasa-basi lagi. Seperti biasanya, ilmu merah itu perlu ada pembuktiannya bahwa ini beneran ada yang mempraktekkan. Tapi nggak tahu nih, ini yang mempraktekkan dukun-dukun atau orang-orang biasa yang memang ingin mempraktekkan aja. Ya, kalau nggak diluruskan kan nanti ada aja orang yang berpikiran, wah tuh kan beneran nih, karena kostumnya pakai kostum ini pasti beneran atau nggak mungkin bohongan, nggak mungkin ada penjelasannya. Wah. Jadi itulah tugas ilmu merah untuk meluruskan pemikiran-pemikiran yang belok. Jadi langsung aja, kita tonton dulu ya sebelum gue praktekkan dan bongkar rahasianya. Kita tonton dulu video-video yang ada di YouTube, yang tersebar di masyarakat. Video pertama. Oke, ini ada orang. Oh, pakai genteng. Oke. Wih. Tak. Das, berkali-kali ya. Tuh. Jadi bohlamnya tidak pecah, gentengnya yang harusnya kuat jadi pecah. Karena bohlamnya, ada yang menyebut bohlamnya ini telah ditransfer tenaga dalam atau pernafasan. Wih, padahal mah tidak. Kita lanjut lagi ke video berikutnya. Video berikutnya ini ada orang megang bohlam, menjatuhkan bohlamnya ke keramik. Oh, ini mah kayak di seminar-seminar gitu ya. Wih, Iya. Oh, itu kan ngomongin energi. Aduh, ini kayak omongan orang indie throat ya. Energi, gelombang, virtual, dan lain sebagainya. Aduh, padahal mah bukan guys ya. Kita lanjut lagi nih. Berikutnya ini ada batu bata versus bohlam. Iya, mau diapain? Tak, ayo dong. Oh, ini ceritanya lagi pengisian tenaga dalamnya nih ke bohlamnya nih. Wih deh, dar, langsung pecah sekali ya. Ini udah tag keberapa kali nih kayaknya nih. Jadi langsung pecah ya. Oke, keren. Udah ada? Oh, udah habis ya. Nggak ada lagi. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu tuh prakteknya. Pakai bohlam, kan bohlam itu dikenal sama masyarakat tuh gampang hancur, gampang pecah, tapi bisa malah menghancurkan benda-benda yang lebih keras. Nah, karena hal tersebut lah banyak orang berpikir ini pasti transfer tenaga dalam nih, ini pakai jin nih, ini hal goib nih, ini karomah nih, ini pernafasan. Nggak ada guys ya. Jadi langsung aja, kalau ilmu merah itu kan nggak banyak bacot doang, nggak cuma komentarin doang. Ilmu merah itu pasti mempraktekkan dan membongkar rahasianya. Bentar. Ini kan butuh tenaga nih, lebih banyak nih untuk mempraktekannya ya. Bentar, ngomong terus capek. Ya, langsung aja nih. Kita praktekin dulu, terus bongkar rahasia. Check this out. Sekarang gue sudah berada di
outdoor. Karena kalau di indoor nanti berantakan atau ada gagal-gagal, susah beresinnya. Jadi perlu outdoor. Nah, pertama yang perlu dipersiapkan adalah lampu seperti ini. Dan ini gue pakai sarung tangan untuk mencontohkan cara amannya guys. Karena khawatir ditiru nih kalau pakai tangan kosong ya. Jadi kalau teman-teman mau meniru juga, pastikan pakai sarung tangan yang bahan ya. Nah, terus beli bohlam yang beling. Lalu juga di sini boleh lihat ke bawah perlu satu keramik ya. Terus sama penyangganya nih. Caranya adalah ini pertama yang pakai keramik dulu ya. Ini karena nggak ada genteng. Tadi kan yang pertama yang genteng. Jadi pakai keramik aja nih, adanya keramik. Nah, kalau sudah seperti ini, kita harus percaya diri untuk menghancurkan keramiknya. Ya, kalau misalkan mau ala-ala transfer tenaga dalam, transfer dulu nih. Terus ya cara amannya pakai ini ya, pakai sarung tangan. Wih, pecah, sakti. Ya, kayak gitu. Jadi ini sebenarnya adalah caranya. Ini gua kasih tahu deh. Masih ada keramik lagi nggak ya? Aduh. Nah. Aduh. Keinjek. Nih, caranya. Ini kamu nggak boleh miring gini nih. Nggak boleh miring gini. Harus benar-benar di tengah guys, mukulnya. Benar-benar di tengah rahasianya. Ya. Nih, lihat. Gua ulangin sekali lagi ya. Tadi kan gue praktekinnya. Sekarang rahasianya. Kamu perlu mukul benar-benar pastikan lurus di tengah sini karena ini keras dan megangnya benar-benar begini nih, tuh. Ya. Jangan begini. Atau jangan begini nih. Ini nanti tekanannya nggak merata. Karena kalau tekanannya nggak merata, ini gampang pecah nih kacanya. Jadi tekanan atasnya harus merata. Terus kamu pukulnya di bagian tengah persis. Nih lihat. Tuh, wih, kayak gitu ya. Jadi benar-benar harus lurus. Gitu. Bisa juga sebenarnya kalau nggak mau pakai penyangga, ada adegan yang dipegang keramiknya. Coba, masih ada keramiknya ya? Masih ya? Kita praktekin semuanya pokoknya. Atau yang tadi tuh bisa, yang dilepasin dari atas. Cuma kalau yang dilepasin dari atas, itu harus benar-benar di tengah. Makanya perlu ada pengekerannya tuh di tengahnya. Kayak kaca akuarium tadi, seperti di demo. Terus ada juga yang adegan gini nih, dipegang, gini. Tuh, pecah. Tuh, gitu, pecah. Sih? Jadi sebenarnya ini bukan transfer tenaga dalam, tapi bagaimana teknik memegang bohlamnya, dan juga teknik bagaimana memukulnya. Karena kalau mukul begini, ya pecah ininya pasti. Ya. Oke, berikutnya pakai yang bata tadi nih. Kalau yang bata tuh kepercayaan dirinya harus lebih besar lagi guys. Karena dia lebih tebel dan pastikan batu batanya tuh yang kering ya. Karena kalau misalkan agak-agak lembab, dia agak lebih padat. Jadi agak lebih sulit juga gitu. Dan rahasianya sebenarnya sama. Yaitu harus ujungnya benar-benar di ujung. Tutup seperti ini. Benar-benar yakin megangnya, mukulnya harus benar-benar begini ya. Langsung aja nih, di sini gue udah nyediain batu batanya. Langsung aja, 1, 2. Nah, nih, potong. Oke, nah jadi kayak gitu guys. Sebenarnya perlu percaya diri doang, nggak ada tuh transfer tenaga dalam, nggak ada. Ya, karena ini gimana teknik cara memegangnya doang. Nah, sekarang terakhir nih gue mau nyoba yang keramik tadi nih. Udah cukup paham ya bagaimana cara megangnya. Saran gue sih untuk awal-awal pakainya keramik dulu yang agak lebih mudah dan genteng. Cuma karena nggak ada genteng nih, adanya batu bata dan keramik doang. Berikutnya gue mau nyoba yang tadi dijatohin. Jadi perlu 4 sudut begini, keramik. Oh iya, ini juga ini guys, ada lagi nih. Jenis
bohlam yang agak kecil. Ini juga bisa dipakai. Tapi lebih oke tetap pakai bohlam yang lebih besar kayak gini. Nih, bohlam yang agak kecil kayak gini bisa dipakai. Ini lebih keras juga. Cuma kurang bagus aja tuh begini nih. Dia lebih keras daripada yang ini. Jadi untuk atraksi lebih baik yang ini ya. Yuk, kita coba nih. Yang tadi dijatuhin. Ini harus ngepas banget sih di tengah-tengah. Nah, gini. Ujung bener-bener ujung. Jadi titik lemahnya di tengah. Oke. Hah. Coba ya, kita tes. 1, 2. Wih, berhasil. Berhasil. Percobaan pertama langsung berhasil. Nih. Keramiknya pecah dan bohlamnya tetap utuh. Sebenarnya kalau kita pikirkan secara waras, adegan seperti ini buang-buang duit sih. Nggak ada efek, faedahnya tuh apa gitu loh. Kita cuma ngancur-ngancurin keramik doang ya. Dan kita tes nih ya, keramik yang kayak gini pakai bohlam yang kecil. Ini kuat juga. Yeah. Oh no. Nggak kuat ini, ternyata ininya udah kekecilan. Coba kita tes lagi ya. Coba. Jadi memang lebih bagus yang gede sih. Selain dari visual juga kekuatan lebih bagus yang gede. Ini kalau udah tinggal segini sulit nih pecahnya emang. Coba ya. Tuh pecah. Ya, pecah lagi dia. Tuh ya. Jadi untuk yang atraksi lebih baik ya udah berarti pakai yang gede aja. Yang kecil sulit. Apalagi udah keramiknya kebelah-belah gini nih. Coba nih, ini masih bisa pecah nggak ya? Tuh. Tuh, ya kan? Lebih kuat yang ini ternyata, guys. Lebih kuat yang besar. Yaudah, mungkin begitu aja. Udah cukup jelas ya penjelasan bahwa ini sebenarnya bukan transfer tenaga dalam, tapi bagaimana teknik memegangnya dan cara amannya pakai ini nih, pakai sarung tangan. Kalau udah pede banget, atau kamu udah terbiasa, baru boleh lepas sarung tangan. Cuma karena ini untuk edukasi, cara paling amannya lebih baik pakai sarung tangan seperti ini. Pegangnya seperti ini dan harus benar-benar di tengah. Dan ada adegan satu lagi sebenarnya, yaitu ini kita lempar, pas jatuh dia nggak pecah. Tapi ini untung-untungan karena jatuhnya tuh harus benar-benar begini nih. Kita coba nih ya. Ya, jatuhnya nggak pecah sih, tapi jatuhnya nggak pas. Coba ya, lagi ya. Oh no. Tuh, kalau nyamping pecah, ya. Jadi harus jatuhnya tuh bener-bener ujung ke ujung. Ya udah, mungkin begitu aja video kali ini. Jadi sekali lagi, tadi bukan transfer tenaga dalam, bukan pernafasan, bukan. Tadi tuh cuma untuk melatih kepercayaan diri dan juga melatih fokus biar benar-benar ngetoknya di tengah gitu, di titik terlemahnya. Ya udah, mungkin begitu aja video ilmu merah kali ini. Gua akan tutup dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Bye-bye.